Audio Jungle. Audio Jungle. Episode 9 Motel California dimulai dengan Yeon-su membawa Kang Hae ke gang dan menciumnya. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan khawatir untuk membuat orang lain bahagia lagi dan hanya akan fokus padanya. Dia tersenyum dan menciumnya kembali. Kang Hae sangat gembira dan kembali ke motel dengan suasana hati yang baik. Tapi matanya bersinar pada kalung yang diberikan Seok-kyung padanya dan dia bertanya-tanya apa yang harus dilakukan. Dia mencoba meneleponnya tetapi tidak tersampaikan. Pada saat itu, Seok-kyung sedang menyelenggarakan sesuatu yang besar dengan sekelompok perencana acara. Kang Hae kemudian bertemu Yeon-su dan memberitahunya tentang kalung itu. Kilas balik singkat menunjukkan Seok-kyung meyakinkan Kang Hae untuk menerima kalung itu karena akan menghilangkan rumor dan memungkinkan mereka untuk memulai pembangunan motel lagi. Dia mengatakan dia telah merencanakan segalanya, yang menjelaskan perencana acara yang kami lihat sebelumnya. Saat ini, Yeon-su menertawakannya karena dia tahu Kang Hae menerimanya karena alasan pekerjaan. Kang Hae kemudian mengatakan hari pertama kencan resmi mereka adalah ketika dia mengembalikan kalung itu ke Seok-kyung. Di pagi hari, Kang Hae sarapan bersama Yeon-su, Seung-eun dan Han-woo. Dia dan Yeon-su bertukar kedipan mata dan ciuman sebelum dia pergi bekerja. Kang Hae mendapat telepon dari Seok-kyung dan pergi untuk menemukan seorang anak laki-laki kecil memberinya mawar merah. Lebih banyak orang memberinya mawar dan membawanya ke pengaturan yang rumit di mana Seok-kyung bernyanyi di atas panggung dengan sebuah band. Dia kemudian melamarnya di depan semua orang. Yeon-su dan Kang Hae mendapati diri mereka dikelilingi oleh spanduk dan poster yang menampilkan Seok-kyung dan Kang Hae. The Gangsters mendiskusikan situasinya dan Ahram mengatakan dia tidak suka pernyataan cinta yang mencolok seperti itu. Dia lebih suka surat tulisan tangan. Sementara itu, Yeon-su mencoba mencari kalung yang mirip dengan yang diberikan Seok-kyung padanya. Tetapi bahkan tiruan ternyata terlalu mahal dan dia tiba-tiba mulai bekerja lebih lama dan lebih keras. Malam itu, Seok-kyung dan Yeon-su bertemu di sebuah pub. Seok-kyung bertanya kepada Yeon-su apa yang terjadi dengan pernyataannya tentang berteman dengan Kang Hae, tetapi Yeon-su mengatakan dia tidak bisa melakukannya. Seok-kyung berjanji untuk tidak mengganggu mereka tetapi mengatakan dia tidak akan berdiam diri jika Kang Hae terluka. Yeon-su kembali ke kamarnya di mana Kang Hae mengejutkannya. Dia mengatakan dia memberitahu Ahram dan kami melihatnya memberitahu Han-woo dan Seung-eun. Han-woo tampaknya tidak terlalu senang tentang hal itu, tetapi Ahram mengatakan mereka harus mendukung teman-teman mereka. Ahram dan Kang Hae berbicara kemudian dan Ahram mengaku dia menyukai Seung-eun. Dia juga mengatakan ayahnya mengharapkan dia menikah dengan pria yang dia pilih dan dia terus melanjutkan studi untuk menundanya. Kang Hae kemudian meminta bantuan Ahram dan kami kemudian melihat Yeon-su dan Kang Hae pergi berkencan sementara ketiga teman mereka mengawasi mereka. Ketika Heon-yol dan gengnya muncul, para gangster berpura-pura nongkrong bersama. Tapi Heon-yol berbalik setelah beberapa waktu. Kami kemudian melihat seseorang mengambil gambar Yeon-su dan Kang Hae berciuman dan mengirim foto-foto itu ke Seok-kyung. Esther menemukan Seok-kyung dalam suasana hati yang buruk dan mencoba menghiburnya. Mereka berbicara tentang masa lalu dan Esther mengatakan dia tidak menolak Seok-kyung. Sebaliknya, dia menolak perjodohan dan ingin Seok-kyung menawarkan lamaran emosional. Ini mengejutkan Seok-kyung. Mereka berdua kemudian pergi berbelanja untuk bayi Esther. Mereka kebetulan melihat Victor dengan wanita lain dan Seok-kyung meninjunya, sampai Esther menjelaskan bahwa wanita itu hanyalah sepupunya Emily. Victor kemudian menarik Seok-kyung ke samping dan menyuruhnya untuk berhenti menghabiskan begitu banyak waktu dengan Esther. Di tempat lain, Han-woo membantu persediaan di klinik dokter hewan dan berbicara dengan Nan-woo. Dalam prosesnya, dia menyadari Nan-woo dan Yeon-su bahkan tidak berkencan sejak awal. Han-woo kesal dan memberitahu Yeon-su bahwa mereka bukan sahabat lagi. Salah satu bibi kota kemudian memberitahu Yeon-su bahwa ibunya tidak dapat dihubungi. Dia sebenarnya berada di sebuah biara Buddha di mana dia berbicara tentang masalahnya dan mendapat nasihat dari salah satu pria di sana. Di pagi hari, Yeon-su mengatur kencan rahasia dengan Kang Hae dan memberinya yogurt favoritnya. Dia kemudian bertanya apakah mereka harus berkencan secara terbuka, terlepas dari gosip dan tatapan. Dia setuju dan mereka bahkan membeli cincin pasangan. Ketika mereka sedang berkanutling di sebuah restoran,
sepasang bibi kota melihat mereka. Mereka bergegas ke Nanwo dan menyuruhnya menunggu sampai Kang He pergi dan memulai kembali dengan Yeonsu. Hanwo melihatnya dalam keadaan darurat dan berpura-pura ada keadaan darurat dengan sapinya untuk mengeluarkannya. Mereka pergi ke peternakannya, di mana Nanwo bahkan mengobrol dengan ayah Hanwo. Yeonsu dan Kang He kembali ke kamarnya di motel tetapi seseorang memanggilnya. Ahram telah membawa seorang wanita dengan memar di wajahnya, itu adalah ibunya. Ahram mengaku bahwa ayahnya telah menjadi pelaku kekerasan dalam rumah tangga selama sebagian besar hidupnya dan ibunya menolak untuk bercerai sampai Ahram menikah. Kang He menelepon ayahnya dan mendengar suara Wang Jung-go di telepon. Chun Pil sebenarnya berada di rumah sakit, untuk diuji. Sebuah kilas balik menunjukkan Chun Pil memberitahu istrinya, Mia, bahwa dia akan membawanya dan Kang He dalam perjalanan ke California. Dia tidak menanggapi. Pria dari biara mengantar Sun Ja ke kota, dekat klinik dokter hewan. Pria itu melihat keledai Yeonsu dan bertanya apakah dia bisa mengadopsinya, karena dia pernah memelihara keledai sebelumnya. Namun, Sun Ja terus mengabaikan Yeonsu. Kang He perlu menghubungi Seok Kyung untuk motel tetapi tidak bisa. Dia pergi ke Seoul dan bertemu dengannya tetapi dia tidak hangat dan ramah seperti biasanya. Kang He meninggalkan kalung itu di mejanya dan kemudian mengobrol dengan Esther sebentar. Kang He mengantar Esther pulang tetapi mereka kebetulan melihat Victor mencium Emily, sepupunya. Esther benar-benar terguncang. Dia mengambil video tetapi kemudian mengalami sakit perut dan Kang He membawanya ke rumah sakit. Chun Pil dan Jung-go kembali ke Hanaop, di mana bibi-bibi kota yang berdedikasi memberitahu Chun Pil apa yang terjadi dengan Kang He. Dia acuh tak acuh tentang hal itu. Kemudian, dia memberitahu Jung-go bahwa dia ingin upacara pembukaan motel baru itu tentang Kang He. Dia ingin dia memiliki kenangan indah tentang Hanaop. Sun Ja kemudian bergegas ke arah Chun Pil dan mengeluh tentang Kang He dan Yeonsu. Chun Pil mengatakan kepadanya bahwa dia lebih suka Kang He berakhir dengan caebol daripada diperlakukan dengan buruk oleh Sun Ja dan meyakinkannya bahwa dia akan mengurus semuanya. Kang He bertemu Jung-go dan kemudian kembali ke motel, di mana dia bertemu Chun Pil. Dia tahu mereka berdua sedang dalam perjalanan bersama. Chun Pil mengejutkannya dengan bertanya apakah dia akan berhenti melihat Yeonsu jika dia berhenti melihat Jung-go. Bahkan ketika Yeonsu bertemu Chun Pil, pria yang lebih tua mengatakan kepadanya bahwa dia dan Kang He berbeda dan dia tidak ingin mereka menjalani kehidupan yang sulit. Yeonsu dan Kang He terkejut dengan hal ini tetapi menegaskan kembali apa yang mereka rasakan satu sama lain dan membuat rencana dadakan untuk pergi ke Seoul. Saat Kang He menuju ke motel untuk mengemasi barang-barangnya, Sun Ja menemukannya dan memperingatkannya bahwa dia akan dihukum oleh surga seperti ibunya. Sebuah kilas balik menunjukkan Yeonsu menunjukkan kepada Kang He foto dari masa lalu, satu dengan mereka berdua, ibu Kang He, dan ayah Yeonsu. Kang He bertanya apakah mereka melakukan hal yang benar dan Yeonsu mengatakan orang tua mereka ingin mereka bahagia. Pasangan itu berangkat ke Seoul malam itu tetapi Kang He berhalusinasi kecelakaan mobil dengan orang tua mereka dari bertahun-tahun yang lalu. Saat dia panik, sebuah truk datang ke arah mereka dan Yeonsu berbelok ke vannya. Adegan terakhir menunjukkan Kang He dilarikan ke rumah sakit.